Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar perdebatan panas entah pas lagi nongkrong di kafe atau kumpul keluarga soal mendingan jadi karyawan atau buka usaha sendiri? Ya, hari ini kita bakal bedah tuntas dua jalur karir yang paling sering dibandingin di dunia modern ini. Kerja buat orang lain sebagai karyawan versus ngebangun kerajaan kecil kamu sendiri sebagai pengusaha UMKM. Sering banget nih kedua jalur ini diromantisasi habis-habisan. Ada yang muja-muja kebebasan berbisnis, ada juga yang ngebanggain nyamannya fasilitas kantor. Tapi santai, hari ini kita nggak bakal terjebak ilusi itu. Kita bakal kupas realitanya secara rasional lewat analisis ini. Supaya kamu bisa ngeliat dengan super jernih apa sih yang sebenarnya nunggu di balik setiap pilihan. Nah, sebelum kita ngeliat datanya, coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kamu harus milih satu hal yang paling bikin hati tenang saat ini, pilih mana? Kepastian duit pasti masuk rekening tiap akhir bulan? Atau rasa merdeka di mana kamu bebas nentuin jam kerja tanpa ada bos yang cerewet? Pertanyaan soal value dan fase hidup ini penting banget loh. Pegang erat-erat jawaban kamu di kepala ya, karena itu bakal kerasa banget pas kita bedah poin-poin selanjutnya. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, karyawan atau pengusaha. Kedua, realita finansial dan waktu. Ketiga, keamanan karir dan resiko. Keempat, pengembangan diri dan akses. Dan kelima, jalan tengah, yaitu bisnis sampingan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Karyawan versus pengusaha di era modern. Kenapa sih pilihan ini tiba-tiba jadi relevan dan seksi banget sekarang? Ya, gara-gara era digital. Coba deh buka sosmed. Di satu sisi, ada tren corporate life yang estetik dan rapi banget. Di sisi lain, seliuran konten kreator yang pamer ngantor dari kafe di Bali cuma karena mereka punya bisnis sendiri. Bikin mupeng kan? Sangat gampang buat terbuai sama permukaannya aja. Makanya, kita butuh banget timbangan yang objektif buat ngebandingin keduanya dari realita di lapangan, bukan sekedar dari layar handphone kamu. Lanjut ke bagian 2, realita finansial dan waktu. Ini nih pondasi utama dari perbandingan kita. Mari kita omongin dua hal paling berharga di hidup kita, duit dan waktu. Gini loh, yang paling menarik buat dipahami adalah rasa aman dari kerja kantoran itu selalu datang dengan income ceiling alias batas pendapatan. Sebagai karyawan, mau kamu lembur sampai mata panda bulan ini atau ngasih ide brilian yang nguntunin perusahaan gede-gedean, gaji bulanan kamu ya segitu-gitu aja. Kenaikan gaji itu bertahap, biasanya nunggu setahun sekali. Dan totally diatur sama bos dan struktur HRD, bukan cerminan langsung dari seberapa banyak keringat yang kamu peras di bulan itu. Coba kita sandingin langsung. Di sebelah kiri, duit karyawan itu super gampang diprediksi. Masuk jam 9, pulang jam 5, gaji pasti cair, BPJS ditanggung, dapat bonus, belum lagi THR. Bikin anggaran keluarga jadi gampang banget. Tapi di kanan, wah, duit pengusaha itu unlimited, alias nggak ada batasnya. Kalau produkmu viral, profit bisa meroket semalam. Tapi, kejutannya, pendapatannya itu naik turun kayak roller coaster. Kadang malah boncos alias minus. Boro-boro digaji, di awal ngebangun bisnis, kamu seringkali muterin lagi modalnya cuma buat nafas bulan depan. Terus, urusan waktu gimana? Karyawan di sisi kiri itu menang di struktur. Jam 8 pagi absen masuk, jam 5 sore, teng, laptop dimatiin, selesai. Urusan kerjaan ditinggal di meja, weekend buat keluarga. Nah, pengusaha di sisi kanan punya daya tarik maut. Kendali penuh. Jadi bos buat diri sendiri, mau libur kapan aja, gaspol kapan aja, kerja dari mana aja, bebas. Wah, kedengarannya kayak mimpi indah banget ya. Tapi, mari kita lihat fakta berikutnya. Ini dia realita aslinya di lapangan. 24 jam, 7 hari seminggu, kebebasan jadi bos seringkali berarti bisnismu nyita seluruh hidup kamu. Di tahap awal, kamu tuh bukan cuma CEO, kamu juga admin yang balesin chat pelanggan tengah malam, tukang packing barang, sekaligus marketing. Ternyata, jadi bos buat diri sendiri itu kadang artinya kamu mempekerjakan karyawan yang paling workaholic, ya diri kamu sendiri. Mikirin besok operasional jalan atau enggak aja bisa kebawa sampai mimpi. Masuk ke bagian ketiga, keamanan karir dan risiko. Mari kita takar ulang apa sih arti aman hari ini. Di sebelah kiri, kita lihat tamengnya karyawan. Kalau bulan ini perusahaan lagi rugi besar, duit pribadimu tetap aman. Selama kamu belum di PHK, perusahaan wajib bayar gaji kamu. Di sisi kanan, pengusaha langsung kena getahnya kalau rugi. Tapi, perlindungan mutlak seorang pengusaha itu ada di kepemilikan aset. Kamu nggak bakal bisa dipecat. Kenapa? Ya karena kamu nggak punya bos. Kamu lagi ngebangun aset bernilai yang nantinya bisa dijual atau bahkan diwarisin ke anak cucumu kelak. Walaupun gitu, ancaman zaman now itu nyata banget buat keduanya loh.
Buat karyawan, rasa aman ala generasi zaman dulu tuh udah hilang. Sekarang, ancaman PHK massal gara-gara efisiensi atau digantiin sama AI alias Artificial Intelligence itu ada di depan mata. Di sisi lain, kita juga harus respect sama beban mental pengusaha UMKM. Risiko bisnis gulung tikar itu tinggi banget. Tren pasar berubah ganas, saingan sama pemodal gede, dan yang dipertaruhin bukan cuma tenaga, tapi seringkali seluruh tabungan hidup mereka ludes. Bagian 4. Pengembangan diri dan akses. Gimana sih jalur ini ngebentuk skill dan nentuin hak istimewa kamu di masyarakat? Pilihan karir itu beneran ngebentuk cara kerja otak kita. Jadi karyawan, kamu bakal didorong buat jadi spesialis. Kamu makin jago di satu hal yang spesifik, didukung training dari kantor. Ibaratnya kamu jadi sekrup penting dan presisi di sebuah mesin korporat raksasa. Kalau pengusaha, kamu dipaksa mutasi jadi seorang generalis, harus tahu sedikit soal banyak hal, mulai dari hukum perizinan, ngerti akuntansi buat bayar pajak, sampai psikologi marketing pun harus masuk otak. Makanya pengalaman sehari-harinya beda banget. Karyawan sering ngerasa frustrasi, punya ide cemerlang, kepentok birokrasi, SOP yang kaku, atau nunggu persetujuan bos yang lama banget. Bikin stuck dan jenuh. Di sisi pengusaha, kebebasan kreatifnya tanpa batas. Mau eksekusi ide detik ini juga, sikat. Tapi, kebebasan itu dibayar mahal sama beban mental. Ada istilahnya nih, solitude in leadership, atau kesepian dalam kepemimpinan. Stres nentuin semua keputusan sendirian tuh bener-bener nguras energi, apalagi kalau nggak punya mentor yang pas. Dan ini ngebawa kita ke realita pahit di kehidupan nyata yang sering dilupain orang. Dalam masyarakat kita, rapinya urusan administrasi kadang lebih dihargai dari potensi bisnis kamu. Pas mau ngajuin KPR rumah impian, nyicil mobil, atau bikin visa liburan, akses buat karyawan itu jauh lebih mulus. Kenapa? Karena selembar slip gaji bulanan itu ibarat tiket emas di mata bank, dinilai paling stabil. Tapi buat pengusaha UMKM yang baru mulai, susah. Walaupun pemerintah punya program KUR, bank tetap bakal minta laporan keuangan yang super rapi dan udah jalan bertahun-tahun. Repot banget kan buat yang baru merintis? Oke, masuk ke bagian kelima sekaligus pamungkas kita. Jalan tengah alias bisnis sampingan di era digital. Kabar baiknya, kita udah nggak hidup di zaman yang cuma ada warna hitam dan putih. Dari semua data tadi, nggak ada satu jalur pun yang secara mutlak lebih bagus dari yang lain. Semuanya balik lagi ke diri kamu. Coba cek, fase hidupmu sekarang lagi banyak tanggungan cicilan nggak? Kalau iya, mungkin kamu lebih butuh stabilitas. Atau kamu masih single dan berani ambil resiko? Suka aturan main yang jelas? Atau malah bosen kalau nggak ada tantangan baru? Kalau butuh aman, jadilah karyawan yang nilainya tinggi. Kalau siap mental naik roller coaster, ya jadilah pengusaha. Tapi kalau kamu masih ngerasa bimbang di tengah-tengah, ini dia solusi modernnya. Langkah pertama, jangan keburu nafsu resign. Pertahanin kerjaan 9/5 buat ngamanin perut dan tagihan bulanan. Langkah kedua, manfaatin era digital ini buat ngebangun side hustle, alias bisnis sampingan di luar jam kerja. Langkah ketiga, jadiin ini laboratorium percobaan kamu. Kamu bisa ngetes pasar, ngerasain jatuh bangunnya jualan tanpa takut besok nggak bisa makan. Nah, di langkah keempat, kalau bisnis sampingan kamu udah ngasilin duit stabil yang nyamain atau malah lebih gede dari gaji kantoran, baru deh kamu transisi penuh dengan percaya diri. Nah, kita udah bongkar semua realitanya nih. Kita ngelihat income ceiling karyawan, tapi juga ngelihat lelahnya pengusaha yang kerja 24 jam nonstop. Kita tahu ribetnya birokrasi korporat, tapi kita juga tahu saktinya slip gaji buat nyicil KPR. Sekarang, setelah ngelihat semua realita murni tanpa filter sosmed ini, saya mau kamu nanya satu hal penting ke diri sendiri. Coba abaikan apa yang lagi tren di luar sana. Sebetulnya, gimana sih profil resiko kamu yang paling jujur saat ini? Jawaban dari pertanyaan itu adalah arah kompas paling benar buat langkah karir kamu selanjutnya. Terima kasih udah nemenin saya bahas topik seru ini. Selamat merenung dan sampai jumpa.